Contoh 88 yaitu pada fungsi permintaan P sama dengan 100 dikurang setengah Q. Hitunglah berapa elastisitas permintaannya pada saat Q-nya 0, 50, 100, 150, dan 200. Diminta gambar fungsi permintaannya dan titik-titik yang setiap titik itu hitung elastisitasnya. Seperti tadi sebelumnya saya tunjukkan. Yang mana elastis yang sebelah sini, inelastis yang sebelah bawah, yang sama dengan 1 yang di tengah. Nanti tanya Q-nya berapa, misalnya 0, tinggal masukkan ke dalam fungsi permintaannya, dapat P-nya 100, kemudian tinggal cari DQ per DP. DQ per DP. Turunan DP per DQ dapat minus setengah ya. Berarti kebalikannya itu berarti 1 per minus setengah sama dengan minus 2. DQ per DP sama dengan minus 2. Udah diketahui DQ per DP sama dengan minus 2, tinggal dicari P per Q. Kalau Q-nya 0 berarti P-nya 100. Kalau Q-nya 50, P-nya 75. Kalau Q-nya 100, P-nya 50. Q-nya 150, P-nya 25. Tinggal dimasukin aja. Dengan rumus elastisitas itu DQ per DP dikali P per Q. Oke. Ini dikerjakan ya. Bisa dihitung kan? Q sama dengan 200, berarti P-nya 100 dikurang setengah dikali 200 sama dengan 0. Berarti ini minus 2 dikali 0 per 200, dapatnya 0. Dan dia pakai tanda absolut. Bisa? Jadi gambarnya seperti ini. Sini E sama dengan 1, elastisitasnya 3, elastisitasnya tak terhingga ini. Kemudian elastisitasnya sepertiga dan ini elastisitas 0. Seperti tadi saya jelasin, DP per DQ itu merupakan garis miring dari fungsi permintaan. Jadi kalau DQ per DP itu berarti kebalikan dari garis miring. Tinggal dibuat 1 per slope dari garis miring itu. Untuk mencari DQ per DP. Oke. Seperti ini tadi, misalnya ini. DC per DB. DC per DB. Ini DC per DB. Kali BD per OD. Karena BD ini sejajar dengan HO. Maka secara matematis DC itu sama dengan DC per OD itu sama dengan
BC per AB. Atau OC ini sama dengan BC per AB. Ini panjangnya ini sama dengan bukan DC per OD sama dengan BC per AB. Oke. Elastisitasnya itu berarti lebih besar dari 1, yaitu BC per AB. Kalau di sini kan dia lebih besar dari 1 berarti elastis ya. Elastis BC berarti lebih besar dari AB. Maksudnya perbandingannya inilah, BC ini lebih besar dari AB. Otomatis ya, karena dia berada di sini. Kalau unitary elastis yang sama dengan 1, BC sama dengan AB. Otomatis dia memotong di garis ini ya, di garis fungsi permintaan ini. Kalau inelastis, otomatis yang sebelah ini pasti lebih pendek daripada yang sebelah garis ini ya. Kira-kira gitu. Slope-nya tadi ingat gimana? Garis miring itu berarti BD per DC. Untuk menghitung garis miring gimana, kawan? Ingat kan? Tangan ya. BD per DC atau tangan dari ini. Ya. Ini sebenarnya kenapa rumusnya seperti ini, untuk mencari elastisitas di titik B sama dengan 1 ini tadi. Untuk mengetahui kenapa elastisitas itu sama dengan BC per AB. Kenapa dia dikebalikan dari gradien garis miring? Sebenarnya intinya itu. Cuman dia dibuat matematika. Sorry. Dan dikali P dan Q juga, dikali P dan Q. Oke, nggak terlalu ini. Tapi yang penting memahami elastisitas itu dapat dari mana? Dari inverse dari slope fungsi permintaan dikali P per Q. Oke. Paham? Kira-kira gitu. Oke. Bisa, ini kegiatan belajar 2 lewat. Dari gambar ini mungkin lebih paham lagi, udah berapa kali soalnya tadi. Oke. Kita lanjut ke kegiatan belajar 3. Di kegiatan belajar 3 ini juga banyak rumus lagi. Jadi bagi yang belum nyatet, wah gawat nih kalau belum nyatet rumus-rumus dari awal.
Soalnya ini 2 minggu lagi ya ujian ya. Saya bukan nakut-nakutin sih. Cuman untuk biar kalian lebih siap aja. Oke. Bisa ya? Salah. Kemudian kegiatan belajar 3 kita biaya produksi dan penerimaan. Ini menyangkut dengan produsen juga. Biaya produksi itu karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan barang jumlahnya terbatas, terus biaya produksi suatu perusahaan adalah nilai dari faktor-faktor produksi. Nah, dari segi sifat biaya, dalam hubungannya dengan tingkat output dan biaya produksi ada bermacam jenis, segi sifat biayanya dibagi lagi. Biaya produksi itu apa sih? Ada biaya tetap total atau total fixed cost. Kemudian ada biaya variabel total atau TVC, total variable cost. Kemudian ada total cost. Total fixed cost itu atau fixed cost aja ya. Jadi misalnya contohnya pabrik, dia punya biaya sewa gedung berapa banyak dia berproduksi, besarnya biaya sewa gedung itu tetap, misalnya bulan depan tetap misalnya 10 juta, tetap 10 juta walaupun dia produksinya menurun atau meningkat. Nah, kalau biaya variable cost atau biaya variabel total atau TVC itu biaya yang besarnya tergantung dari jumlah output yang dihasilkan. Misalnya biaya material, berapa banyak materialnya akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Break even point, kayaknya kita nggak sampai break even point. Nanti kalian belajar mikro baru belajar break even point ya. Sekarang sih jangan dulu, terlalu banyak soalnya. Kita fokus ke ini aja. Kemudian ada total cost, yaitu penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Kalau break even point nanti mikro kayaknya semester 2 kalian ya. Secara gambarnya total fixed cost dia garis lurus seperti ini. Kemudian total variable cost dia akan melengkung begini. Kemudian total cost biasanya penjumlahan antara total fixed cost ditambah total variable cost. Jadi dia akan lebih besar dari total variable cost. Okay. Nah, ada juga biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, yaitu ongkos tetap yang dibebankan pada setiap unit output. FC itu sama dengan total fixed cost dibagi output. Kurvanya seperti ini. Kalau average variable cost itu total variable cost dibagi unit output. AVC itu diturunkan dari kurva total variable cost. Kalau variable cost, total variable cost seperti ini, AVC berarti turunan pertama dari TVC. Dia gambarnya parabola seperti ini. Kalau ini kan bisa pangkat 3, bisa pangkat berapa ya nih? Kalau ini dia pangkat 2 berarti. AVC ini pangkat 2. Okay. Ada lagi